Bang Rizky dari perwakilan Karang Taruna. Sebentar lagi acara akan kami mulai. Eh, Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 9:11, sebentar lagi kami akan mulai acaranya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan selama acara ini berlangsung. Yang pertama, para hadirin wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali jika dipersilahkan oleh host, serta dihimbau untuk menyalakan kameranya. Yang kedua, para hadirin wajib menggunakan nama asli masing-masing serta asal sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan di kolom chat. Dan yang terakhir, seluruh hadirin dipersilakan untuk mengisi presensi pada link yang akan dibagikan pada kolom chat. Terima kasih. Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Lurah Kelurahan Bukit Duri, yaitu Bapak Ahmad Syarif SH, beserta jajarannya, selamat datang Bapak. Yang terhormat kepada dosen pembimbing lapang kami KKNT Jakarta Selatan Kota 09, Ibu Ranti Wiliasi, SPMSI, selamat datang Ibu. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Bukit Duri, Saudara Rizky Adriansyah Putra, dan seluruh Ketua Unit Karang Taruna Bukit Duri beserta jajarannya, selamat datang. Dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa KKNT Kelompok Jakarta Selatan Kota 09, Institut Pertanian Bogor. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul secara virtual melalui aplikasi Zoom dalam rangka kegiatan, yaitu Lokakarya 1 KKNT Jakarta Selatan Kota 09 Institut Pertanian Bogor dalam melaksanakan kuliah kerja nyata tematik periode 1 2021 dengan tema optimalisasi pemanfaatan wilayah dan pemanfaatan masyarakat melalui techno-entrepreneurship untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada masa pandemi COVID-19. Kuliah kerja nyata tematik atau KKNT merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan pengabdian masyarakat serta mendapatkan pendidikan terkait hidup di tengah masyarakat luar kampus. Kuliah kerja nyata tematik Institut Pertanian Bogor atau KKNT IPB menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan keilmuan yang telah didapatkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat khususnya terkait pertanian dan lingkungan. Nah, sebelumnya, saya ingin menyapa kepada para hadirin. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat selalu dimanapun kita berada. Saya, Anissa Mary Rossi, mahasiswa IPB University akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara kegiatan Lokakarya 1 pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC, yakni saat ini yang sedang berlangsung. Yang kedua, ada pembacaan doa. Yang ketiga, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan oleh dosen pembimbing lapang Institut Pertanian Bogor. Yang kelima, sambutan oleh Lurah Bukit Duri. Yang keenam, sambutan oleh Mitra KKNT Institut Pertanian Bogor. Yang ketujuh, sambutan oleh Ketua Kelompok KKNT IPB dilanjutkan dengan pemaparan program kerja kegiatan KKNT IPB. Yang kesembilan, diskusi mengenai program kerja KKNT IPB. Dan yang terakhir, penutup serta foto bersama. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa kita cukupkan. Memasuki agenda selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dapat mengikuti di tempat masing-masing dan harap tetap dalam kondisi mute.
Baik, agenda selanjutnya merupakan, sambutan oleh dosen pembimbing lapang kami, yaitu Ibu Ranti Wilyasih, SPMSI. Kepada Ibu Ranti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran? Terdengar, Ibu? Bisa terdengar? Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Bukit Duri, kemudian ada Ketua Karang Taruna Bapak Rizky, dan yang saya sayangi adik-adik mahasiswa peserta KKN IPB tahun 2020-2021. Jadi sebelumnya adanya kondisi meningkatnya pandemi ini di luar keinginan dan rencana kita semua ya, karena awalnya kita sudah menetapkan program-program yang sifatnya offline gitu ya, beberapa program yang sifatnya offline, namun karena kondisi kondisi yang semakin memburuk, kondisi pandemi yang semakin memburuk, maka KKNT yang kita lakukan di Jakarta saat ini akan berubah 100% dari yang offline menjadi online. Tapi begitupun ya, saya berharap tidak mengurangi esensi dari kegiatan KKNT ini. Jadi kalian tetap bisa berkontribusi melaksanakan praktek kuliah kerja nyata ya, mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan selama kuliah di IPB ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 3, dan mengaplikasikannya kepada masyarakat walaupun metodenya dengan cara online. Saya harapkan tadi saya katakan tidak mengurangi esensi dari kegiatan KNT. Kepada Pak Lurah, kemudian Ketua Karang Taruna, saya berharap dapat membantu kegiatan adik-adik ini, karena bagaimanapun mereka masih belajar gitu ya. Jadi walaupun dengan keterbatasan kondisi, mudah-mudahan mereka tetap mendapatkan manfaat dari kegiatan KKNT ini ya, dengan bantuan Bapak Lurah dan juga Ketua Karang Taruna. Walaupun mungkin tidak seoptimal gitu ya, tidak seoptimal kalau misalnya KKN ini dilaksanakan secara offline, tapi tetap kita menjalankan program yang sudah kita yang sudah kita setting dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi sekali lagi saya menitipkan adik-adik kepada Bapak Lurah dan juga Bapak Ketua Karang Taruna, meskipun interaksi mungkin kedepannya akan banyak melalui media yang sifatnya online. Mungkin begitu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ranti yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya akan ada pemberian kata sambutan oleh Bapak Lurah Kelurahan Bukit Duri, yaitu oleh Bapak Ahmad Syarif Esa. Kepada Bapak Ahmad kami persilahkan. Ya, makasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing dari KKN Ibu Ranti Wilyasih, SPMSI. Yang sama-sama kita hormati Ketua Karang Taruna Bukit Duri, kemudian yang sama-sama kita sayangi para peserta KKN ya, dari Universitas Institut Pertanian Bogor. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita semua masih diberikan
kenikmatan, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting ya dalam kegiatan lokakarya program yang diselenggarakan oleh adik-adik kita dari mahasiswa-mahasiswi Institut Pertanian Bogor. Kemudian ada beberapa hal yang disampaikan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Bukit Duri. Pertama, terima kasih ya sudah dipercaya oleh Institut Pertanian Bogor, baik kelurahan maupun Karang Tarunanya dalam kegiatan yang dipilih sebagai lokus dalam kegiatan KKN mahasiswa-mahasiswi IPB ini. Yang kedua, ada beberapa hal yang tadi saya lihat di proposal kegiatan KKN yang sudah disampaikan ke saya melalui Rian ya. Ada diantaranya budidaya ikan dalam ember, kemudian hidroponik, kemudian pembukuan terhadap UMKM, ya, kemudian ada toga, ada poster kesehatan, kemudian edukasi pendidikan keluarga, ya, 3R di sini. Pertama saya sedikit meralat di dalam proposal tersebut. Pertama di dalam gambaran umum masyarakat, tadi sudah saya sampaikan ke Mas Rian untuk merubahnya nanti. Pertama di dalam isi dari gambaran umum tersebut berisi kondisi Kelurahan Bukit Duri di tahun 2018. Sedangkan kegiatan KKN ini dilaksanakan di tahun 2021. Itu pertama. Di situ tercatat penduduk Kelurahan Bukit Duri 38.642. Yang kondisi di tahun 2021 ini terdapat 42.000 sekian gitu. Saya nggak hafal 42.000 berapanya. Itu pertama. Kemudian kedua, ada yang salah sedikit diralat juga. Di kita itu ada 12 RW. 12 RW 149 RT. Ya. Di situ tercatat 152 RT. Mohon nanti diralat ini di proposal kegiatannya itu, sehingga pada saat kegiatan-kegiatan nantinya sesuai dengan data yang ada. Kemudian di dalam kegiatan-kegiatan KKN ini saya lihat banyak banget yang akan dilaksanakan, akan difokuskan di beberapa RW di wilayah Kelurahan Bukit Duri ini. Kalau boleh saya usul barangkali dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kegiatan yang dilaksanakan ini bisa dilaksanakan yang fokus benar apa yang mau diambil, ya. Misalnya kita mau budidaya ikan dalam ember, karena itu di atas juga ada tanaman hidroponik atau hidroponik dan toga itu. Yang lainnya itu mungkin hanya pengantar atau secara ilmiah, secara pembelajaran di IPB itu kaitannya terhadap 3 lagi yang mengenai pembukuan, terus poster kesehatan, edukasi, itu yang sejalan. Pemikiran saya seperti itu, Bu pembimbing ya. Mohon maaf, barangkali pemikiran saya untuk lebih memfokuskan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswi KKN ini. Ya. Saya mengerti, saya percaya pasti para mahasiswa dan mahasiswi sudah terbiasa dengan program kegiatan yang sudah dipaparkan di dalam proposal itu. Namun, ya, kita mengaktualisasikan ke wilayah, ya, di RT, di RW, di PKK, barangkali itu yang harus kita sama-sama harus bisa menyampaikan benar-benar secara ilmiah dan secara praktek, gitu kan. Walaupun di dalam pandemi ini kita mungkin terbatas kegiatan langsung offline, kebanyakan kita online, ya, kebanyakan online. Makanya siapa pihak yang akan kita ajak untuk online tersebut didata, RW berapa, RT berapa, ya. Kemudian
orang-orang itu dihubungin segala macam, gimana kaitan ini segala macam. Kemudian pada saat offline nanti, kapan setelah tanggal 20 barangkali ya, nggak mungkin sebelum tanggal 20, karena PPKM darurat ini kita sama-sama menjaga diri kita dan keluarga kita dan aktivitas kita di wilayah untuk sama-sama mengikuti PPKM darurat ini. Barangkali itu nanti Karang Taruna juga akan memberikan pendampingan karena di sini Karang Taruna sebagai mitra dari mahasiswa dan mahasiswi untuk melaksanakan KKN ini, ya silakan berkolaborasi dengan Karang Taruna. Mudah-mudahan kegiatan KKN ini dengan implementasi secara ilmiah di dalam dunia kampus dan dibuktikan di wilayah bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan para mahasiswa dan harapan masyarakat. Karena kalau saya lihat dari 4 manfaat yang ada, itu manfaat bagi mahasiswa sendiri dalam bergaul di masyarakat, ya tentunya bergaul di dalam masyarakat secara ilmiah bisa kita sampaikan, bisa kita berikan kepada masyarakat, dan ilmunya itu tidak dapat di kampus, ya. Kemudian manfaat bagi kelurahan, manfaat bagi PKK, ya, manfaat bagi lingkungan. Nah, itu yang 4 manfaat itu yang harus kita raih dan kita samakan persepsi, sehingga pada saat kita tinggalkan lokus kita, ya, lokus di fokus yang di tempat RO itu bisa menjadi oleh-oleh bagi dia untuk meneruskan kegiatan-kegiatan di kemudian hari. Dan ilmunya ini bagi masyarakat berguna bagi mereka, ya. Saya rasa itu Mbak Nisa, Bu Pembimbing, mohon maaf barangkali sedikit arahan dari saya. Mudah-mudahan arahan yang saya berikan ini bisa menambah keilmuan bagi para mahasiswa dan mahasiswi dan bisa koordinasi dengan Karang Taruna untuk kegiatan ke depan, ya. Saya ucapkan selamat, dan manakala nanti kegiatan-kegiatan ini mau diadakan online untuk pemberian ini, silakan, ya. Bisa nanti saya yang ikut hadir langsung dalam memberikan arahan barangkali, atau nanti ada staf saya yang akan memberikan barangkali pengalaman hal-hal lain, ya. Karena nggak mungkin saya terus bisa ikut kegiatan ini. Mungkin nanti kalau memang ada kegiatan di jauh-jauh hari, biar bisa saya juga aktif untuk memberikan arahan seperti ini. Saya rasa itu, Bu Pembimbing, mohon maaf, dan para mahasiswa-mahasiswi dan Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri, silakan dibantu adik-adik kita dalam KKN di wilayah Kelurahan Bukit Duri ini. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad atas sambutan serta saran dan masukannya. Baik, acara selanjutnya itu pemberian kata sambutan oleh Ketua Karang Taruna Bukit Duri oleh Saudara Rizky Ardiansyah Putra. Kepada Bang Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Ibu Ranti SPMSI, yang saya hormati Bapak Lurah Bukit Duri Bapak Ahmad Syarif SH. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya nggak mau panjang lebar. Saya mengapresiasi kepada teman-teman IPB hingga saat ini terus berkomunikasi dengan baik kepada Karang Taruna selaku mitranya. Dan kemarin juga saya juga sudah mendapat kopian edaran rektor terkait KKNT secara online selama 2 minggu, Bu dosen pembimbing. Dan saya juga sudah merapatkan sama teman-teman untuk membantu membuat formula bagaimana nantinya teman-teman IPB untuk melaksanakan KKN secara online, tapi tidak mengurangi rasa rasa KKN-nya itu sendiri.
dan Karang Taruna sesuai dengan arahan Pak Lurah, kami siap membantu IPB dalam segi apapun untuk menyukseskan kegiatan KKNT IPB di Kelurahan Bukit Duri, khususnya Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, kelompok 9. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena saya juga pengen lihat langsung program teman-teman yang sudah direvisi, apalagi yang terkait online. Jadi kita harus cepat gerakannya dalam persiapan KKN ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman Karang Taruna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Rizky atas kata dan sambutannya. Nah, selanjutnya akan ada pemberian kata sambutan oleh Ketua Kelompok KKNT IPB Jakarta Selatan Kota 09 oleh Saudara Muhammad Rian Al-Zikri, dan dilanjutkan dengan pemaparan program kerja KKNT IPB. Kepada Saudara Rian dipersilahkan. Baik, terima kasih Anissa atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Lurah, Pak Ahmad Syarif SH, yang terhormat Ibu DPL, Ibu Rantiasih SPMSI, yang terhormat Ketua Karang Taruna Kelurahan Duri, Bang Rizky Adrian Syahputra, yang terhormat para mitra Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, dan yang saya sayangi teman-teman, terima kasih banyak sebesar-besarnya atas Bapak Lurah, Ibu DPL, Ketua Karang Taruna yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Lokakarya kita kali ini. Semoga kedepannya dalam acara Lokakarya kali ini bisa berjalan dengan lancar, dan proses KKNT berjalan juga dengan lancar, tidak ada hambatan walaupun di pandemi COVID-19 yang muncul varian baru bernama varian. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Rian Al-Zikri dari Departemen Statistika, lalu ada Alexander Kevin dari Departemen Statistika. Bagi teman-teman yang disebutkan namanya bisa raise hand. Terus ada Henry Narto dari Departemen Budidaya Perairan. Ada Rizka Nur Cahyani dari Departemen Budidaya Perairan, Raisya Andarwina Ilmar dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, ada Kamelia Ruslania dari Departemen Ekonomi dan Studi Pembangunan, ada Melidian Triranti Anissa dari Departemen Industri Pertanian, lalu ada Anissa Mary Rossi dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, dan yang terakhir ada Ersa Rahmadanita dari Departemen. Langsung lanjut ke pemaparan. Sebelumnya mohon maaf Ibu, Bapak, kalau misalnya nanti saya ada batuk-batuk karena pada tanggal 30 Juni saya dinyatakan positif corona, terus gejalanya ada batuk sama pileknya gitu. Dari latar belakang, Lex. Latar belakang. Daerah Bukit Duri merupakan salah satu lokasi vital di daerah Tebet dan terletak dalam lokasi perkotaan pusat. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Manggarai di sebelah utara, Kelurahan Manggarai Selatan di sebelah barat, Kelurahan Kampung Melayu di sebelah timur, dan Kelurahan Tebet Timur di sebelah selatan. Berdasarkan Wikipedia 2021. Keberadaan Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri yang menjadi wadah bagi masyarakat lingkungan di sana dalam menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan informasi yang disampaikan Karang Taruna Bukit Duri, dapat diketahui beberapa permasalahan yang tengah dialami lingkungan Bukit Duri, yaitu permasalahan ekonomi UMKM akibat dampak pandemi COVID-19, kurangnya penghijauan di beberapa wilayah, permasalahan sampah, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan virus COVID-19, dan tidak berjalannya kegiatan penanaman pada hidroponik. Next.
Kemudian kami merencanakan beberapa proker, ada 6 proker. Yang pertama ada budidaya ikan dalam ember atau budigamber. Yang kedua ada pengaktifan kembali hidroponik. Yang ketiga ada edukasi pembukuan sederhana pada UMKM. Yang keempat penanaman dan edukasi toga. Yang kelima ada poster kesehatan. Yang keenam ada edukasi pendidikan. Next. Yang pertama budigamber. Deskripsi kegiatan. Budigamber berupa pendampingan sekaligus praktik pembuatan dan perawatan budidaya ikan di dalam ember. Budigamber merupakan sebuah alternatif memelihara ikan dan menanam tanaman dalam satu wadah. Budigamber dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pangan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Tujuan dari Budigamber untuk menumbuhkan keinginan dan kesadaran untuk mulai menanam kembali, memfasilitasi dan membekali pengetahuan serta keterampilan, penggunaan kembali barang bekas, reuse untuk dimanfaatkan dan membuat sarana penghijauan di lingkungan sekitar. Metode kegiatannya dilakukan dengan melakukan pendampingan sekaligus praktek secara langsung bagaimana proses pembuatan budigamber, memelihara tanaman dan ikan secara bersamaan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan hasil yang optimal. Next. Sasaran dari proker ini ditujukan kepada seluruh masyarakat sekitar RW 08 di Bukit Duri. Indikator keberhasilannya, masyarakat mengetahui dan memahami cara budidaya ikan di dalam ember, berperan aktif dalam melakukan kegiatan, dan rutin merawat ikan dan tanaman hingga panen. Next. Yang kedua, pengaktifan kembali hidroponik. Deskripsi kegiatan berupa pendampingan dalam perawatan tanaman hidroponik. Hidroponik adalah suatu budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa memakai tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Dengan kondisi lahan yang terbatas, tanaman hidroponik dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pangan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat RW 04 untuk kembali menjalankan hidroponik. Metode kegiatannya dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk merawat tanaman hidroponik agar tanaman dapat tumbuh dengan hasil yang optimal. Next. Sasaran dari proker ini ditujukan kepada seluruh masyarakat sekitar RW 04. Indikator keberhasilan, masyarakat rutin merawat tanaman hidroponik hingga panen. Next. Yang ketiga, edukasi pembukuan pada UMKM. Deskripsi kegiatan, program ini merupakan kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Bukit Duri dalam melakukan pencatatan keuangan. Tujuannya, mengedukasi pentingnya pencatatan keuangan dalam berjualan bagi para pelaku UMKM, serta memberikan tata cara yang baik dan benar dalam membuat pembukuan sederhana. Metode kegiatannya dilakukan dengan pelatihan pembukuan transaksi penjualan kepada pemilik usaha setempat secara door-to-door dan memberikan hand sanitizer di unit usaha milik UMKM. Sasaran dari kegiatan ini ditujukan kepada pelaku UMKM Kelurahan Bukit. Indikator keberhasilannya, pelaku UMKM menerapkan pembukuan catatan keuangan dalam berjualan. Yang keempat, penanaman dan edukasi toga atau tanaman obat keluarga. Deskripsi kegiatannya, toga adalah singkatan dari tanaman obat yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Tanaman obat adalah jenis-jenis tanaman yang memiliki fungsi dan berkhasiat sebagai obat dan dipergunakan untuk penyembuhan maupun mencegah berbagai penyakit, berkhasiat dan mengandung zat aktif yang bisa mengobati penyakit tertentu, atau jika tidak memiliki kandungan zat aktif tertentu, tapi memiliki kandungan efek sinergi dari berbagai zat yang mempunyai efek mengobati. Tujuannya mengetahui manfaat dari penggunaan tanaman herbal, khususnya tanaman obat dalam kehidupan sehari-hari, sebelum memutuskan untuk berobat ke dokter, dan memperkuat imunitas tubuh agar terhindar dari COVID-19, serta sebagai penghijauan di lingkungan sekitar. Metode kegiatannya,
mempersiapkan bahan baku toga dan edukasi mengenai pemanfaatan dari toga. Sasarannya ditujukan kepada Ibu PKK Kelurahan Bukit Duri. Indikator keberhasilannya terlaksananya penanaman dan edukasi toga. Yang kelima, poster kesehatan. Deskripsi kegiatan, penggunaan poster sebagai media komunikasi kesehatan di wilayah Kelurahan Bukit Duri melalui pesan singkat atau ajakan dalam bentuk gambar yang menarik. Tujuannya meningkatkan kepedulian masyarakat setempat untuk menjaga kesehatan khususnya di masa pandemi COVID-19. Metode kegiatannya dilakukan dengan membuat poster kesehatan, dipasangkan dan dibagikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar Bukit Duri. Sasarannya ditujukan kepada masyarakat sekitar Kelurahan Bukit Duri. Indikator keberhasilannya, masyarakat mengetahui dan memahami maksud dari poster kesehatan yang dibuat. Yang keenam, edukasi pendidikan lingkungan. Deskripsi kegiatan. Pendidikan lingkungan berbasis permainan edukasi yang dikemas secara menarik kepada anak-anak agar melestarikan lingkungan hidup sekitar. Tujuannya memberikan pengetahuan mengenai konservasi sumber daya alam untuk melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar. Metode kegiatan, metode yang digunakan yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan yang akan membahas pemilahan sampah dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, pada anak-anak serta diadakan penyuluhan mengenai edukasi tanaman obat kepada ibu PKK. Sasaran dari kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak dan ibu PKK Kelurahan Bukit Duri. Indikator keberhasilannya, anak-anak sekitar Kelurahan Bukit Duri dapat membedakan jenis sampah dan membuat kerajinan dari penerapan 3R yang telah disampaikan. Ibu-ibu PKK mengetahui manfaat dari tanaman obat juga. Nah, yang tadi saya sampaikan itu dengan skema offline dan terkait PPKM yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi kami ada skema online-nya. Metode kegiatan secara daring karena adanya pandemi COVID-19 dan banyaknya orang yang dinyatakan positif akibat jenis COVID yang baru, yaitu varian Delta yang katanya yang sudah diteliti 5-10 detik bisa tertular 100% dalam satu ruangan. Metode ini memanfaatkan jaringan online dalam mengerjakan seluruh program kerja KKNT pada kali ini. Metode ini sangat cocok diterapkan bagi masyarakat yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem KKNT akan tetap berlangsung dan seluruh anggota atau masyarakat tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Contoh program kerja yang dilaksanakan secara online terkait program kerja kita nanti seperti membuat video edukasi atau sosialisasi, mengadakan webinar, membuat poster online, dan membuat infografis. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rian yang telah menyampaikan kata sambutannya serta paparan program kerja kelompok KKNT IPB. Lalu untuk memasuki agenda selanjutnya yaitu diskusi mengenai program kerja yang telah diuraikan sebelumnya. Bagi para hadirin yang ingin memberikan tanggapannya, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Sesi diskusi akan saya mulai. Apakah terdapat tanggapan dari pihak kelurahan atau Karang Taruna ataupun mahasiswa? Kami persilahkan. Sedikit saya nambahin Mbak MC. Izin, suara saya dengar? Terdengar, Pak. Ya, makasih. Terkait tadi lokasi kegiatan di RW 4 ya. Di RW 4 untuk hidroponik di daerah mananya sekarang ini? Mohon maaf karena memang kemarin kan beberapa kali dipindah lokasi tersebut. Pertama dari RW 3, RW 6 dan sekarang di RW 4.
perpindahannya belum ini. Maksud saya gini, hidroponik itu karena kan perlu pencahayaan dari matahari yang cukup benar gitu. Dalam artian nggak bisa ditutup oleh tembok atau pohon di bawahnya, di atasnya itu. Jadi harus benar-benar mendapat sinar matahari pagi dan sinar matahari siang dan sore. Jadi harus benar-benar berkelanjutan di dalam kegiatan hidroponik itu. Kedua, di dalam kegiatan hidroponik tersebut tentunya ada pemberian vitamin untuk tanaman yang kita tanam di hidroponik tersebut. Ya. Apakah di situ ada orang yang bertugas untuk itu? Ketiga, ini hidroponik harus benar-benar fokus ya. Walau memang ada juga yang kita taruh begitu aja dan tanpa vitamin tumbuh juga, namun tumbuhnya itu tidak maksimal di dalam hasil yang kita dapatkan dalam kegiatan penanaman di hidroponik tersebut. Jadi alangkah baiknya kalau memang itu ditunjuk beberapa orang yang bertugas untuk mengolah dari mulai menyemai ya bibit yang kita ada, kemudian kita masukkan ke lokasi hidroponik tersebut, kemudian secara rutin kita berikan vitamin ya, dan beberapa minggu kita panen gitu ya. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna, PKK, selama ini sudah sama-sama kita mendapatkan hasil yang lumayan. Ya. Itu saja tambahan saya, barangkali harus benar-benar disesuaikan dengan lokasi di mana hidroponik itu ditempatkan, karena terus terang ini kan mesin hidroponik ini sirkulasi airnya itu terus harus terpasang terus. Tidak bisa putus ya, tidak bisa putus karena akan berpengaruh terhadap hasil yang didapat. Gitu aja Mbak Anissa ya, makasih tambahan saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Lurah atas tanggapannya. Mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan ya terkait hidroponik ini di wilayah RW 4 itu di sekitar mananya dan bagaimana penanganan selanjutnya. Mungkin akan dijelaskan oleh penanggung jawab kegiatan hidroponik kepada anggota KKNT Jaksel 09. Ada yang ingin menanggapi? Bagaimana di sini ada penanggung jawab mungkin dari Henry atau Rizka? Dilanjut aja kalau memang belum ada jawaban, Mbak, nggak apa-apa. Nanti. Suara saya terdengar, Pak? Oh, Henry ya, silakan. Henry. Ya, Pak. Izin menjawabnya, Pak ya. Jadi sebenarnya karena kita lihat dari keadaan sekarang di mana COVID-19 ini sedang meningkatnya. Jadi terus juga dari surat edaran dari IPB kalau yang mengatakan untuk KKNT ini 2 minggu ke depan akan diadakan online. Jadi dari kami akan mengadakan seperti webinar, Pak, sebagai penggantinya dari hidroponik. Tapi ketika nanti mungkin kondisinya di belakang COVID-19 akan membaik, mungkin kita bisa ke Bukit Durinya, Pak. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Jadi nanti akan dilaksanakan webinar gitu ya. Webinar, kemudian kalau memang COVID-19 ini mereda seperti beberapa bulan lalu, akan diadakan offline ya. Memang ya, itu Pak, yang benar, Pak. Harus diimplementasikan di lokasi fokus kegiatan ya. Memang harus dilaksanakan seperti itu. Barangkali beberapa jam barangkali, kemudian beberapa orang, tidak mesti semuanya anggota mesti turun ke situ. Kita batasi karena pandemi dan kita
tidak mengurangi dari makna KKN ini ya. Mudah-mudahan KKN ini berjalan dengan lancar ya. Masih Henry. Lanjut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan mengenai hidroponik tersebut, karena kan izin menanggapi pertanyaan sebelumnya ya Pak. Dari sebelumnya juga kami sudah merencanakan untuk kegiatan hidroponik ini akan dilaksanakan pada awal awal timeline kegiatan KKNT ini, karena KKNT ini akan dilaksanakan mulai dari awal Juni hingga awal Agustus. Nah, lalu ada surat edaran yang memberitahukan bahwa kami dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan secara online, maka kami ubah kegiatan timeline tersebut menjadi sekitar bulan awal Agustus ataupun akhir Juli mendatang. Nah, untuk kegiatannya, sesi online kegiatan online ini kami akan melaksanakan seperti kegiatan webinar mengenai edukasi kepada masyarakat Kelurahan Bukit Duri mungkin, yang akan membangun tema bagaimana kita tetap produktif di masa pandemi ini dengan melalui kegiatan hidroponik ataupun budik gambar yang akan bisa dilaksanakan di rumah masing-masing, seperti itu. Mungkin alternatifnya seperti itu. Dan untuk secara offline, kami sudah diskusikan dengan pihak Karang Taruna mengenai lokasi, kenapa kami memilih lokasi tersebut, karena mungkin dari wilayah sekitar warga RW 04 yang mungkin memiliki ketertarikan yang lebih terhadap kegiatan hidroponik ini, seperti itu. Terima kasih. Mbak Nisa boleh tambahin sedikit nggak? Ya, boleh. Silakan Bang Ya. Rizky. Mohon izin Pak Lurah, sebelumnya benar tadi kata Pak Lurah bahwa hidroponik Karang Taruna yang tadinya di RW 3 pindah ke RW 6, dan tadinya kita mau melaksanakan KKN untuk hidroponik itu di wilayah RW 6, Pak. Tapi ketika kita diskusi dengan Karang Tarunanya, dengan Bapak RW dan LMK-nya, teman-teman di sana tidak menyanggupi, makanya saya lempar lagi di forum teman-teman Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri. Akhirnya Karang Taruna RW 4 bekerja sama dengan RT 1 RW 4 itu mau menyediakan tempat, dan kemarin sudah teman-teman sudah survei, juga sudah komunikasi dengan Pak Puji, dengan KPKP Kecamatan Pak Iksan, dan sudah di ACC, makanya kita baru bisa memindahkan lokasi tersebut Pak untuk hidroponiknya. Lalu kami juga sudah memberikan saran kepada teman-teman IPB bahwa PKK juga punya hidroponik, lokasinya di kelurahan. Saya juga mohon untuk hidroponik yang ada di kelurahan untuk juga digunakan juga untuk berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK, seperti itu Pak Lurah. Ya. Di lokasinya di mana, Rizky? Di kediaman RT 1 RW 4 Pak, di belakang itu tuh. Oh, di situ. Nah, kalau memang ada yang tanggung jawab kemudian ketersediaan listrik untuk setiap harinya dia bisa, alhamdulillah. Karena ketersediaan listrik untuk menggunakan mesin buat sirkulasi air itu yang harus benar-benar kita pastikan itu bisa gitu. Ya, masih Rizky. Ya Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bang Rizky dan Pak Lurah atas sarannya. Mungkin dari Ibu Ranti selaku DPL ingin menyampaikan sesuatu, mungkin Ibu. Terima kasih Anissa. Jadi kalau dari saya, jika kegiatannya sifatnya online ya, kalau sifatnya online webinar gitu artinya mungkin bisa diikuti banyak pihak ya, tidak dibatasi pada lokasi tertentu gitu ya. Kecuali kalau memang nanti di akhir setelah tanggal 20 kondisinya memungkinkan kalian untuk melakukan kegiatan yang sifatnya offline, ya mungkin itu akan terbatas gitu. Tapi bagaimanapun mungkin memang baiknya kalian adik-adik mahasiswa
komunikasi secara intens ya dengan Pak Lurah ataupun dengan Karang Taruna ya. Karena yang paling tahu lokasi di sana adalah dari Karang Taruna dan juga Pak Lurah sendiri gitu. Gitu kali dari saya, Anissa. Baik, terima kasih Ibu Ranti atas saran dan tanggapannya. Ya seperti itu, mungkin dari pihak Karang Taruna ada tanggapan lain atau mengenai program kerja yang akan kami laksanakan, bagaimana pendapatnya? Gitu. Mbak Anissa, mengenai waktunya berapa lama? Mohon maaf tadi. Waktu KKN-nya. Waktu pelaksanaannya sebenarnya sudah ada timeline-nya, Pak. Jadi mulai dari awal 28 Juni hingga kalau tidak salah 11 Agustus. 7 Agustus, Pak. 28 Juni sampai 7 Agustus. 7 Agustus ya, boleh. Ya, cukup waktu. Sekitar 40 hari kami dikasih waktu untuk melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan bisa semua dilaksanakan. Itu saran saya yang tadi di awal aja tuh, dicoba yang lebih awal dikerjakan, yang lebih awal diberikan kepada masyarakat, itu yang season yang benar-benar yang menjadi unggulan di dalam KKN ini. Dari 6 itu barangkali 3 yang sangat menonjol yang saya bilang tadi ya, itu yang harus diberikan karena saya terbesit waktu pas pandemi ini kita laksanakan kegiatan budidaya lele dalam ember itu, kemudian di masing-masing RT itu semuanya melakukan hal yang sama, masuk ke usaha kecil menengah. Jadi semua pedagang pecel lele yang ada di wilayah Kelurahan Bukit Duri itu kita kerjasamakan mengarah ke situ. Barangkali ini bisa dijadikan langkah pertama untuk melakukan pengetahuan tentang budidaya lele untuk barangkali bisa menuju kerjasama dengan pecel lele, dia nggak beli kemana-mana lelenya itu dan membeli ke masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi di rumah. Terima kasih Mbak Lisa. Baik, terima kasih Bapak atas sarannya. Mungkin ada beberapa program kerja yang akan dilaksanakan secara online di awal-awal bulan ini, seperti beberapa program kerja untuk pembuatan poster ataupun infografis ataupun pembuatan pembukaan sederhana UMKM itu sebenarnya akan kami laksanakan secara online seperti pembuatan video dan akan kami sebarkan kepada masyarakat Kelurahan Bukit Duri. Lalu jika memungkinkan untuk kami melaksanakan secara offline seperti kegiatan budik gambar ataupun hidroponik, selanjutnya mungkin akan kami koordinasikan kepada anggota dan pihak Karang Taruna pada akhir bulan ini. Seperti itu mungkin Pak untuk program kerja kami. Jadi bagaimana Rian? Apakah sudah cukup? Kalau dari saya cukup. Terima kasih kepada Bapak Lurah, Bang Rizky dan juga Ibu Ranti yang sudah memberikan saran terhadap proker-proker kami. Barangkali sedikit Marisa, di dalam kegiatan ini barangkali untuk yang akan dijadikan fokus di dalam kegiatan KKN ini, alangkah baiknya dibuat grup WA ya. Jadi pada saat kegiatan itu, walaupun nantinya akan diadakan kegiatan webinar dan Zoom meeting dalam kegiatan ini, jadi lebih cepat untuk kita mengadakan diskusi atau nanti barangkali dari lingkungan di wilayah RT RW mengajak atau menanyakan hal-hal seputar kegiatan yang ada. Gitu aja. Sebelumnya kami juga sudah membuat sih Pak WA group terhadap
dengan Qatar Pak, dengan mitra. Ya udah kalau gitu. Makasih. Halo. Assalamualaikum. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Rian dan Bapak Lurah dan Bang Rizky. Pada sesi diskusi kali ini, apakah ada tanggapan lain yang ingin disampaikan kepada kami ataupun mahasiswa sendiri? Apakah ada ingin ditanyakan kepada pihak Karang Taruna? Mungkin sebelum ditutupnya sesi diskusi ini. Mbak Anissa, mohon maaf. Ya. Saya dengan Doni. Baik, silakan Bang Doni. Sebelumnya makasih kepada teman-teman IPB, Ibu Ranti dan Bapak Lurah Bukiduri, untuk teman saya, Bang Rizky dan tim Qatar yang lain. Untuk perihal yang kegiatan IPB ini, karena mengingat masa pandemi, PPKM saat ini, apakah dari untuk schedule tadi saya lihat hampir 2 atau 3 minggu ya untuk kegiatan online, selebihnya untuk ada kegiatan offline. Kalaupun ya, apakah ada planning B ketika tidak ada atau PPKM nanti akan diperpanjang? Lalu seperti apa dari teman-teman IPB mengantisipasi hal tersebut? Terutama yang diarahkan oleh Pak Lurah tadi, yaitu beberapa poin yang harus dilaksanakan adalah kayak hidroponik dan segala macamnya, itu tidak mudah dengan cara online. Karena di sini adalah peserta dari hidroponik sendiri, di sini adalah mereka baru dan mereka sebenarnya masih semangat dari RW 4 sendiri. Dan untuk mengelola itu mereka ingin pengetahuan lebih, tapi ada juga dari kalangan mereka, karena ini adalah ibu-ibu atau kalangan orang-orang ibaratnya ya, mohon maaf, pendidikannya tidak terlalu tinggi, jadi mereka antusias. Tapi dengan cara online, apakah mereka nanti bisa poinnya seperti apa disampaikannya, supaya dengan harapan semua ini berjalan smooth ketika nanti goalnya dari teman-teman IPB sendiri. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Anissa. Terima kasih atas waktunya. Dan untuk Mas Rian, semoga lekas sehat ya Mas Rian. Tetap semangat. Iya Pak Doni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan Pak Doni ya. Terkait jika nanti PPKM diperpanjang atau ya diperpanjang, kami tidak akan turun lapang, Pak. Soalnya dari LPPM sendiri ditegaskan bahwa mahasiswa tidak diperbolehkan turun lapang jika keadaan tidak memungkinkan gitu Pak. Nah, buat ibu-ibu PKK dan lain-lain terkait hidroponik, kita akan mengadakan webinar. Kita akan berusaha untuk mendatangkan ahlinya, dan juga kita bisa melakukan kolaborasi dengan kelompok KKN Tech lainnya gitu Pak. Oke. Siap. Terima kasih Mas Rian. Mungkin menanggapi? Ya, silakan Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi Bu Ranti dari DPL IPB, dan selamat pagi buat teman-teman dari IPB dan dari Karang Taruna. Yang saya lihat di sini, kalau tadi infonya adalah 2-3 minggu online kayaknya gitu ya, karena kondisi yang seperti ini ya kan. Ya, Pak. Sedangkan KKN ini kan adalah proses untuk mendapatkan satu gelar dengan kerja nyata kan tuh, kuliah kerja nyata. Kalau menurut hemat saya, apakah di sini soalnya saya lihat lebih banyak
teorinya nanti daripada prakteknya. Sedangkan mahasiswa ini kan yang diperlukan adalah di lapangannya gitu. Nah ini yang saya agak bingung juga nih. 2-3 minggu awal online, webinar. Semuanya berarti berupa teori atau gimana nih secara sistem gitu? Atau karena gini kayak Budik Damber di RW 8 atau penghijauan di beberapa lah gitu. Kalau hidroponik mungkin sudah ada hidroponiknya, tinggal dipraktek mungkin ambil webinar. Tapi kalau seperti Budik Damber, terus UMKM, kalau hanya di webinarnya, bagaimana bisa merasakan benar-benar di lapangan ketika menghadapi satu masalah-masalah gitu. Ini yang saya inikan dari tadi. Apakah ada formula lain seperti ya atau solusi lain lah gitu saya dari teman-teman bisa diinikan ya alternatif lain gitu. Ya itulah paling seperti itu. Terima kasih. Halo, udah keren nggak? Putus Pak suaranya. Putus ya? Tadi sempat terputus sih Pak. Wah, ulang lagi. Iya gini, intinya gini. Ini durasinya kan 40 hari. Kedengeran? Dengar Pak. Durasi 40 hari. Sedangkan untuk 2-3 minggu, katanya kan itu online ya? Iya Pak. 2-3 minggu itu kan berarti sekitar 21 harian lah ya perkiraannya. Ya, Dan kalau dari sekarang ya kurang lebih 20 hari, berarti ada sisa 20 hari. Selama webinar itu, apakah ada seperti Budik Damber misalnya, atau penghijauan, apakah ada pohonnya, atau kita cuma diisi secara webinarnya dulu? Secara online-nya dulu. Tadi terputus Pak. Material, mungkin materialnya lah gitu dalam arti Pak ini apa Mama Pak, kalau kita di lapangan kan 2-3 minggu awal ini kan online ya rencananya kan gitu. Iya Pak. Teman-teman dari pihak yang online hanya memberikan materi tema, apakah dibarengi dengan materialnya? Itu ya, dibarengi. Ya nanti di webinar kita juga ini Pak, apa seperti mengadakan video praktek dalam membuat Budik Dambernya, itu Pak. Materialnya? Apakah sudah di lokasi? Material yang membuat buat Budik Damber program kegiatan ini Pak. Iya, itu ya betul. Terus kayak penghijauan juga kan gitu kan. Kalau penghijauan dibutuhkan beberapa pohon. Ya Pak. Nah kan untuk kegiatan yang dilakukan dengan offline kami switch jadwalnya Pak. Jadi pindah setelah PPKM gitu Pak nanti. Jadi untuk materialnya nanti akan ada setelah PPKM. Setelah PPKM berarti saat ini kita online terus aja gitu ya? Iya Pak, soalnya dari LPPM tidak membolehkan kami untuk turun ke lapang langsung Pak. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Saya izin menambahkan ya, Mas Rian. Iya Pak, iya Bu. Jadi memang sebenarnya juga kita dari awal tuh pengen ideal gitu ya mahasiswa ini KKN di lapangan, tapi dengan kondisi yang sekarang sebenarnya tidak memungkinkan karena dengan
pergerakan orang ini bisa kita tidak ingin itu menjadi menambah jumlah penderita penderita coronanya menjadi bertambah gitu. Jadi himbauan dari IPB yang baru keluar belakangan ini memang melarang adik-adik peserta mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline. Mungkin bukan KKN aja yang kemudian dibatasi dari offline menjadi online ya, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang mungkin dibatasi karena kita memang mencegah meluasnya wabah pandemi ini. Tapi ya teman-teman seperti saya sampaikan tadi gitu ya, walaupun online usahakan tidak mengurangi esensi dari KKN ini. Mudah-mudahan nanti setelah tanggal 20 kondisinya lebih baik, jadi kalian bisa mempraktekkan secara langsung. Walaupun mungkin saya yakin kalian sudah menyiapkan materialnya, walaupun tidak banyak ya. Jadi di proposal mereka sudah ada Pak pembelian material dan segala macam, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Tetapi dengan kondisi saat ini memang mahasiswa-mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini dilarang demi kebaikan bersama gitu ya. Karena takutnya kondisi saat ini itu orang bisa saja tidak bergejala tapi menjadi pembawa virus, pembawa carrier gitu. Ya, itu sebenarnya yang ditakutkan kalau misalnya adik-adik ini turun langsung ke lapangan. Jadi ya pengennya kita ideal seperti saya sampaikan tadi. Tapi dengan kondisi sekarang kayaknya tidak memungkinkan. Makanya saya tadi di awal sampaikan apapun metodenya, saya berharap tidak mengurangi esensi dari KKN ini. Dan kalian tetap harus berkomunikasi dengan pihak Karang Taruna, pihak pihak kelurahan, untuk tetap belajar bagaimana walaupun melakukan webinar, tetap misalnya tidak hanya yang sifatnya satu arah, tapi juga dua arah. Apalagi katanya banyak peserta webinarnya yang ya dalam arti mungkin pendidikannya lebih rendah dan segala macam gitu ya. Nah, kalian harus banyak belajar bagaimana menghadapi masyarakat walaupun itu secara virtual ya gitu. Tapi tetap saya titipkan adik-adik ini banyak-banyaklah berdiskusi sama Karang Taruna dan pihak kelurahan. Semoga kalian bisa mendapatkan bagaimana bergaul di masyarakat walaupun itu secara online ya. Gitu dari saya. Baik, terima kasih Ibu Ran. Baik, terima kasih kepada Ibu Ranti dan Bang Sandi yang telah memberikan saran dan tanggapannya. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya KKNT kami ini akan tetap dilaksanakan secara offline jika kondisi sudah membaik di kemudian hari setelah PPKM ini. Mungkin pada saat ini hingga tanggal 20 Juli akan kami full kegiatan secara online karena mungkin hanya kegiatan online tersebutlah yang bisa kami jalankan dan tetap akan kami jalankan selama program KKNT ini. Mungkin seperti itu. Apakah ada tanggapan lain atau masukan lain? Baik, terima kasih Bang Doni atas semangatnya. Mungkin sudah cukup sesi diskusi kita pada kali ini. Nah, selanjutnya saya akhiri saja mungkin sesi diskusi ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Nah, namun sebelum mengakhiri acara ini, ada sesi foto bersama nih untuk dokumentasi akhir kita. Baik, di sini ada 2 slide. Beberapa slide? 1 slide.
Nah, dimohon untuk seluruh para hadirin agar menyalakan kameranya. Oh, udah udah dites. Sesi foto bersama akan saya pandu. Kepada operator, harap menyesuaikan saja. Apakah sudah siap semuanya? Di sini hanya satu slide ya. Siapkan gaya terbaiknya. Baik, akan saya hitung. 1, 2, 3. Lagi mungkin kali ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Oke, terima kasih kepada operator. Tibalah kita di penghujung acara. Nah, sebuah kehormatan bagi kami Bisa. Sinyalnya nggak bagus itu Anissa. Stuck. Ya Pak, sepertinya sinyal Anissa terganggu ya Pak. Yaudah, saya ambil alih aja. Saya ambil alih. Terima kasih kepada Bapak Lurah, Qatar, dan juga Ibu Ranti sudah hadir dalam acara Loka Karya kali ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya. Mohon maaf tadi saya keluar. Di Iya, fotonya Ibu. berarti ada saya ya? Saya tahu tadi kalau foto. Nggak ngeliat sih, Bu. Dia tadi Ya. keluar, Bu. Itu Caca juga tadi lagi penutupan nge-lag, Bu. Oke. Ya, Bu. Udah berakhir sih, Bu, Loka Karya kita kali ini, Bu. Oke, selamat ya. Selamat ber-KKN. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Udah sehat, Bu. Terima kasih, Bu. Masih batuk-batuk. Udah sembuh, Bu. Ya, cepat sembuh, Ibu. Ya, sama-sama. Cepat sembuh juga. Sehat-sehat. Sehat, selalu. Bu. Ya. Izin ya, live ya. Baik, Ibu. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Ibu. Sama-sama. Mungkin kita bisa foto bareng-bareng kali, Bu, sama Ibu. Sama Bu boleh. Ranti. Iya, Iya, Bu, kita iya, foto Bu. bareng-bareng aja yuk. Ini kita Siapa yang kurang siapa? Oh deh, coba. Nggak apa-apa, kita foto dulu aja. sama Bu Ranti. Udah 10 orang kok. Caca nih, Caca. Alex. Aduh, Caca kayaknya lagi kayaknya benerin ini dah. jaringan. Caca mati lampu. Kayaknya kurang satu ya? Iya, Bu. Caca lagi atur jaringan kayaknya, Bu. Alex. Gitu. Katanya mati lampu, Bu. Kayaknya kamera saya error dah. Yaudah, foto-foto. Siapa yang capture? Error kenapa sih? Gitu lu tutupin pakai tangan kan? Enggak ya. Kagak ya. Ya, hitung-hitung. Enggak, tadi gue sempat disconnect soalnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semua ya. Izin live. Terima kasih, Bu. Ibu Ranti, Terima kasih, Bu. Sukses, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ada yang mau masuk lagi nih keluar.